Sorry. Saat itu, Ebula sedang melakukan misi untuk mencari anak buahnya yang telah mengkhianatinya. Sebelumnya, Ebula adalah bos yang sangat kejam. Ia selalu membunuh anak buahnya sendiri ketika salah satu dari mereka tidak bisa menyelesaikan permainan Rubik. Permainan Rubik merupakan sistem untuk menyeleksi anak buahnya. Karena kekejaman Ebula, dua anak buahnya pun mencoba untuk membunuh Ebula. Mereka berdua membuat sebuah bom, di mana sebelumnya bom itu telah dimasukkan ke dalam Rubik yang biasanya dimainkan oleh Ebula untuk mengisi waktu luangnya. Namun saat perayaan pesta adat, polisi tiba-tiba menyerang mereka. Ternyata salah satu dari mereka telah mengkhianatinya. Namun akhirnya anggota itu pun ditangkap karena polisi curiga. Scene pun memperlihatkan kepada kelompok Bill. Setelah mereka bersama, esoknya Glenn tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke Amerika Serikat untuk memastikan kondisi keluarganya. Melihat itu, Pamela pun ikut dengannya, karena saat itu ia sangat mencintainya. Akhirnya, Glenn dan Pamela pun berpisah dengan kelompok Bill. Karena masing-masing telah mempunyai pasangan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari tempat tinggal terpisah. Todd juga tidak ingin kehilangan momen gepreknya bersama Melissa. Sementara itu, Bill dan Carol tinggal di klinik untuk berjaga-jaga jika suatu saat ia akan melahirkan. Di sisi lain, Erica dan Gail tiba-tiba menjadi lesbi karena hati mereka sama-sama hancur saat itu. Setelah seminggu kemudian, mereka tampaknya hidup dengan bahagia. Bill juga tak lupa selalu memberikan pendidikan kepada Casper. Suatu saat, Bill dan Carol tiba-tiba dikejutkan dengan kelahiran bayinya. Carol mengaku bahwa ia tidak pernah merasakan sakit sedikit pun. Mereka pun memanggil bayi itu dengan sebutan Silver Queen. Karena khawatir dengan kondisi Carol, Bill pun membawanya untuk menemui Gail. Di sana, Gail memeriksa rahim Carol, yang ternyata masih ada bayi lagi yang belum dilahirkan. Mereka mencoba berbagai cara untuk membuat Carol melahirkan. Ketika gagal, Gail memutuskan untuk melakukan operasi sesar. Namun saat itu Bill menolaknya. Di sela mereka berdebat, akhirnya Carol pun melahirkan dengan tak sengaja. Carol melahirkan anak laki-laki yang ia beri nama Mike untuk mengenang adik Bill. Sementara itu, Gail tiba-tiba iri kepada mereka yang telah hidup berpasangan. Karena hal itu, Gail pun memutuskan untuk menikah dengan Erica. Erica juga saat itu menerimanya, karena saat itu ia juga butuh pendamping untuk anaknya. Melihat Carol dan Erica yang sudah berkeluarga, akhirnya Todd dan Melissa tiba-tiba diberikan tanggung jawab untuk mengurus Casper. Casper juga saat itu sangat nakal, sampai membuat Todd kelelahan untuk mendidiknya. Todd mencoba untuk lebih keras menyikapi Casper, namun sikapnya itu malah membuat Casper ketakutan dan akhirnya ia kabur. Bill dan Todd mulai melakukan pencarian Casper. Mereka mencari di sekitar penjara Meksiko. Di sana mereka juga dikejutkan oleh suara sirine polisi yang sangat keras. Bill dan Todd pun memutuskan untuk mendekati sumber suara itu. Scene pun memperlihatkan 3 tahun yang lalu. Pada hari-hari sebelum penyebaran virus, pria yang bernama Todd adalah seorang kanibal rahasia. Saat itu ia berkencan dengan Dewi kekasihnya. Kencan mereka pun berakhir dengan menyedihkan karena saat itu Dewi mulai tak nyaman dengan Todd. Esoknya ketika Todd mengajak anjingnya jalan-jalan, tiba-tiba polisi pun mendatangi apartemennya. Tetapi saat itu Todd berhasil lolos dan kemudian membeli mobil baru untuk menghilangkan jejak. Ia saat itu membunuh seseorang untuk mengambil mobilnya. Todd kemudian pergi menuju Juarez, Meksiko untuk menjauh dari jangkauan polisi. Di sana ia memulai bisnis melukisnya untuk menyembunyikan pembunuhannya. Saat akan membunuh lagi, pria yang dilukisnya tiba-tiba melihat kepala di kulkasnya. Peristiwa itu memaksa Todd untuk melarikan diri ke sebuah motel. Namun di sana polisi menemukannya dan menangkapnya karena pembunuhan. Di penjara, Todd kembali melakukan aksinya. Namun saat itu, orang yang ia incar tiba-tiba jatuh sakit karena virus. Beberapa hari kemudian, semua narapidana tiba-tiba mati karena virus. Di dalam penjara hanya tinggal 2 orang saja yang masih hidup, yaitu Todd dan seorang penjaga yang bernama Martina. Namun saat itu Todd malah membunuh Martina dan kemudian mencoba untuk kabur. Todd pun terjebak di sana selama 2 tahun. Pada hari terakhir, ia memutuskan untuk bunuh diri. Saat ia akan bunuh diri, tiba-tiba ia mendengar seseorang. Mendengar itu, Thor kemudian membunyikan sirene mobil polisi. Sampai akhirnya ia ditemukan oleh Bill dan Todd, yang saat itu sedang mencari Casper. Bill pun membawa Thor untuk bergabung dengan mereka. Sebelumnya mereka tidak ada masalah kepada Thor. Namun suatu hari, Bill dan Todd mulai curiga dengan Thor. Saat itu mereka mencoba untuk mengikuti Thor. Di sana mereka dikejutkan dengan aktivitas aneh yang dilakukan Thor. Mereka melihat Thor yang sedang memakan mayat. Melihat itu, mereka langsung memberitahu kepada yang lainnya. Akhirnya mereka pun melakukan rencana untuk menyingkirkan Thor. Esok harinya, Bill yang akan mengeksekusi Thor memberinya kesempatan untuk menyelesaikan permainan Rubik agar ia tidak melihat Bill yang akan membunuhnya. Namun saat ia menyelesaikan, tiba-tiba Rubik itu meledak.
Ternyata Rubik itu berisi bom. Bill pun tak menyangka dengan hal itu. Bill pun memberitahu teman-teman bahwa Thor telah modar. Mereka pun mengumpulkan serpihan tubuhnya dan kemudian menguburnya. 7 bulan kemudian, Carol ternyata hamil lagi. Bill kemudian menemui Todd dan mencoba untuk memotivasinya. Karena Todd sangat ingin menjadi ayah, Todd pun akhirnya bangkit. Di saat bersamaan, Erica juga kasihan dengan Todd. Saat itu, Todd juga sepakat memilih Erica untuk memiliki anak bersama. Namun setelah berkali-kali melakukan geprekan, tampaknya Erica tak hamil-hamil juga. Di sisi lain, Casper yang tengah hidup sendirian itu tiba-tiba didatangi oleh orang misterius. Sebelumnya, Carol juga merasakan hal aneh di rumahnya. Bill mencoba menyelidiki hal itu, namun ia tak menemukan apa-apa. Esok harinya, Bill tiba-tiba terbangun dengan kondisi rambut yang telah botak setengah. Melihat potongan rambutnya itu, ia berasumsi bahwa adiknya masih hidup, dan saat ini ia sedang berada di sekitarnya. Bill pun terharu karena melihat adiknya yang masih hidup. Mike pun bergabung kembali dengan mereka. Ia menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak terkena virus. Ia batuk berdarah karena efek tekanan udara dari luar angkasa. Saat Bill menjenguk Mike di masa lalu, ternyata Mike masih hidup. Ia juga menemukan surat-surat yang dibuat oleh Bill, yang akhirnya membawa Mike ke Meksiko. Selama ia mengisolasi diri, ia mengembangkan sebuah alat. Alat permal itu dapat mendeteksi seseorang di suatu wilayah. Mike juga dikejutkan oleh reaksi alatnya, yang mana alat itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan di daerah Tapagula. Mike juga sebenarnya iri dengan Bill yang saat itu sudah berkeluarga. Mike berambisi untuk mencari orang lainnya yang diduga masih hidup. Sebelum pergi, Mike mencukur rambut Bill untuk menghormati kakaknya. Namun saat itu Bill tak membiarkannya pergi sendiri, dan kemudian mereka berangkat bersama ke Tapagula. Di sisi lain, Todd dan Erica pun mulai merenovasi ulang rumahnya untuk masa depan anaknya. Namun tiba-tiba Todd menemukan mayat di balik tembok. Di Tapagula, mereka menemukan perkebunan jeruk, ditambah dengan beberapa kambing. Namun saat itu mereka telah sampai di lokasi. Ternyata lokasi tersebut sangatlah sepi. Sementara itu, Todd menemukan banyak mayat dan beberapa senjata, batu bara, dan beberapa dolar dalam berbagai mata uang. Di sana, Melissa menemukan bahwa granat itu masih dengan kondisi aktif. Mereka pun akhirnya mengumpulkan sisa-sisa peninggalan rumah itu, dan lebih banyak bahaya yang tersembunyi, termasuk bom yang berada di piano. Sementara itu, Bill dan Mike kembali ke rumah. Namun setelah sampai di sana, mereka melihat bahwa teman-teman akan melakukan peledakan terhadap rumah itu. Mereka pun melakukan itu karena banyak barang-barang berbahaya di sana. Ketika akan melakukan peledakan, tiba-tiba kambing itu mendekat dan akhirnya kambing itu pun tewas. Kembali ke Tapagula, di sana ribuan orang tiba-tiba keluar dari bawah tanah dan bergerak menuju pusat kota. Setelah melakukan peledakan, mereka pun memutuskan untuk menuju Changchun. Di sana mereka singgah dan menginap di Tapagula. Esoknya Mike juga memutuskan untuk mencari jati dirinya, di mana ia berharap akan menemukan pasangan di sana. Bill pun merasa nyaman di Tapagula dan memutuskan untuk menetap di sana. Namun saat itu mereka dikejutkan oleh ribuan manusia yang sedang menatap mereka. Akhirnya film ini pun berakhir di sini. Dan saya Pandela, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.